Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Budianto, dan di video ini saya mau sharing tentang bagaimana kita melakukan live streaming di YouTube ya, tapi nggak langsung live gitu ya. Kita bisa menyediakan file yang sudah ada, kita jadikan live. Nah teman-teman, untuk metode live streaming ini saya lihat ya teman-teman YouTuber, untuk YouTuber anak-anak khususnya di grup YouTuber anak-anak sukses ini di Facebook, banyak yang berbagi cerita tentang kesuksesannya ketika melakukan live streaming. Dan ini salah satunya ya, teman yang berbagi pengalaman ya, live streaming di jam segini view-nya oke katanya. Ya, kemudian beliau membagikan juga lagi, alhamdulillah live streaming di jam segini tembus segitu. Padahal baru 8 menit. Ini kalau kita lihat ya, view-nya sudah 542. Terus sampaikan lagi, baru 20 video, kemarin coba live stream, ngebantu banget ya buat naikin subscribe. Kemudian ini lagi ya, dapat 1,5 ribu penonton, cuman live streaming video hujan ya. Jadi teman-teman, dengan metode live streaming ini memang bisa membantu untuk menaikkan subscribe dan juga mendapatkan jam tayang dengan lebih cepat. Nah, lalu bagaimana caranya kita melakukan live streaming dengan file video yang sudah ada? Ya, jadi bukan live dengan kita langsung di depan kamera, bukan, tapi kita sudah buat videonya, baik itu video mainan ataupun video apapun itu, kemudian kita jadikan live. Tapi sebelum melakukan live, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi teman-teman. Yang pertama, wajib ya, teman-teman harus punya koneksi internet yang lancar, terutama untuk speed uploadnya harus tinggi ya. Jadi kalau internetnya nggak lancar, ya ini kurang direkomendasikan untuk melakukan live, karena nanti akan terkendala. Teman-teman bisa cek dulu speed testnya, seperti ini di Google, ketik aja speed test ya. Kemudian nanti kita lihat uji kecepatan internet. Ya, seperti ini ya hasilnya. Tapi nanti kita akan lihat untuk uploadnya ya, ini kan untuk menguji downloadnya ya. Dan ini untuk uploadnya segini ya, sekitar 2 Mbps. Dan kalau masih segini ini masih kurang direkomendasikan ya. Ini kondisi internet di tempat saya, dan makanya saya nggak pernah melakukan live streaming, karena memang kalau kondisinya segini kadang-kadang turun juga, itu nggak memungkinkan untuk melakukan live streaming. Dan tentunya teman-teman harus menggunakan internet yang unlimited ya, jadi bukan berdasarkan kuota, sehingga nanti saat melakukan live streaming nggak akan terputus karena kehabisan kuota. Dan kemudian ini juga harus menggunakan laptop atau PC ya, atau komputer, sehingga ini nggak bisa dilakukan dengan menggunakan HP. Kalau untuk live streaming dengan menggunakan HP, nanti ada aplikasi lain ya, tapi nggak akan dibahas di sini. Kemudian teman-teman, sebelum melakukan live, kita sudah siapkan dulu thumbnail ya, thumbnail ukuran seperti thumbnail biasa. Saya siapkan seperti ini contohnya untuk thumbnailnya. Lalu persiapan berikutnya, kita akan menggunakan software OBS ya, ini OBS Studio. Jadi kalau teman-teman yang belum download OBS-nya, bisa menuju dulu ke Google, kemudian ketik OBS Studio. Nanti silakan di-download aja sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Di sini support untuk Windows, Mac, dan juga Linux. Setelah di-download bisa diinstal seperti biasa ya. Oke, kemudian setelah diinstal kita bisa langsung buka OBS-nya. Ya, ini adalah halaman OBS ya, ini masih kosong, yang nanti akan kita masukkan file video yang akan kita jadikan live streaming. Nah, pertama-tama setelah terbuka seperti ini, kita melakukan setting dulu di OBS ya. Kita setting. Di bagian general ini bisa diabaikan saja, ini di pengaturan-pengaturan umum, dan kemudian kita menuju ke stream. Stream ini kita akan menggunakan YouTube RTMPS ya. Pilih saja di sini, kalau misalnya nggak muncul, pilih select all, kemudian cari yang YouTube RTMPS. Lalu selanjutnya kita akan gunakan StreamK ya, jadi yang bawah ini, use StreamK ya, jangan pakai yang connect account. Ini bisa saja ya, tapi kalau saya lebih suka dengan menggunakan StreamK, ini lebih gampang prosesnya. Kita klik saja ini StreamK, dan nanti kita akan masukkan StreamK di sini ya. StreamK ini kita dapatkan dari channel YouTube kita. Ya, kita menuju ke channel YouTube dulu yang akan kita jadikan untuk live. Ya, kemudian kita menuju ke YouTube Studio untuk mendapatkan StreamK. Kita menuju di YouTube Studio seperti ini, lalu buat ya, dan pilih yang live streaming. Oke, di sini ada pilihan ya, kita mau live streaming sekarang atau nanti. Kalau nanti ini berarti kita jadwalkan dulu ya. Kalau kita mau live streaming sekarang, kita buat sekarang, pilih yang ini aja. Live streaming sekarang, kemudian klik mulai. Lalu kita akan menggunakan webcam bawaan atau menggunakan software. Kita pilih yang menggunakan software, karena kita akan menggunakan OBS tadi itu. Klik mulai. Oke, di sini persiapan kita untuk melakukan streaming ya. Ini judul streamingnya. Bisa kita edit di sini sesuai dengan yang akan kita live kan. Judulnya apa? Misalnya live streaming
belajar online atau live streaming mainan apa gitu ya, sesuai dengan video teman-teman. Kemudian deskripsinya juga diisi ya, seperti kita mau mengupload video sesuai dengan isi videonya, dan visibilitasnya kita langsung aja kita buat publik ya, karena kan pasti videonya sudah siap ya. Jadi kita buat publik. Kemudian kategorinya disesuaikan saja, bisa kategori blog dan orang atau kategori hiburan sesuai dengan video yang akan kita upload ya. Misalnya kita menggunakan kategori apa. Lalu di sini ada thumbnail, ini kita masukkan ya yang tadi kita sudah siapkan. Klik upload thumbnail. Ini saya coba akan saya pasang yang ini ya, live streaming seperti itu. Kemudian untuk playlistnya ini bisa kita masukkan ke satu playlist atau bisa kita lewatkan juga nggak ada masalah ini ya. Dan kemudian video ini dibuat untuk anak-anak atau enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman mau memainkan untuk tidak dibuat anak-anak juga nggak masalah ya. Walaupun yang di streamingkan itu mainan anak-anak. Kita pilih yang ini aja, video tidak dibuat untuk anak-anak. Oke, selanjutnya streaming. Apakah streamingnya berisi promosi berbayar? Kalau misalnya enggak, ya nggak usah kita centang. Kalau misalnya ada promosi berbayarnya bisa kita centang. Selanjutnya ini biarkan saja. Nah, tagnya ini bisa kita isi sesuai dengan kata kunci yang akan kita target. Oke, selanjutnya untuk bahasa dan sertifikasi teks ini bisa kita lewatkan, dan selanjutnya kita lewatkan juga semuanya. Untuk komentar ini kita centang yang ini, tingkatkan pengetatan ya, agar ada komentar-komentar yang tidak sopan bisa ditinjau dulu, nggak langsung dipublikasikan. Oke, dan selanjutnya ini langsung kita simpan. Setelah pengaturan itu selesai, kita simpan. Ya, kemudian kita akan mengambil stream key-nya di sini teman ya. Jadi stream key atau kunci streaming di sini tinggal kita salin aja di sini ya. Kita salin, kemudian kita bawa ke OBS. Nah, di OBS ini kita masukkan ya. Ini kita hapus dulu, lalu kita klik kanan dan paste, dan stream key-nya sudah kita masukkan. Oke, selanjutnya kita tentukan untuk outputnya. Outputnya kita biarkan saja, nggak usah di rescale. Jadi videonya sesuai dengan yang kita setting di awal. Nah, ini di sini di video kita setting ukurannya 1920 x 1080. Atau kalau teman-teman mau lebih hemat koneksi internetnya, bisa digunakan yang lebih kecil ya, yang 1280 x 720. Ini seperti ini untuk output streamingnya, 1920 x 720. Nah, ini lebih enteng ya kalau misalnya koneksinya nggak terlalu bagus. Kemudian untuk audio ini kita biarkan saja seperti ini. Kalau teman-teman mau streaming untuk konten mainan ya bisa dibiarkan mono aja channelnya. Kalau misalnya streaming musik lah, baru kita perlukan untuk stereo biar lebih bagus. Desktop audionya kita biarkan default, dan yang lainnya kita biarkan juga seperti ini ya. Ini untuk mic atau auxiliary-nya. Kalau misalnya teman-teman ada mic eksternal, seperti ini ada mic UMC 202 HD, bisa digunakan. Kalau misalnya nggak digunakan, bisa kita disable aja di sini. Oke, jadi yang terpenting di sini adalah bagian video ya, video untuk outputnya berapa resolusinya, kemudian bagian stream kita masukkan servisnya yaitu YouTube RTMPS, dan kemudian kita masukkan stream key di sini. Setelah itu kita bisa klik OK untuk menyimpannya. Nah, teman-teman, sebenarnya kita sudah siap untuk melakukan streaming ya. Jadi dari channelnya sudah kita siapkan seperti ini, kemudian di OBS-nya kita sudah setting masukkan stream key dan juga resolusi video. Sekarang kita masukkan file yang akan kita jadikan streaming. Ya, kemudian di sini nanti ada scene ya. Ini scene berapa? Kita buat namanya basing aja. Kemudian untuk source-nya kita mau dari mana ya? Kita klik tanda plus ini. Nanti di sini kita bisa pilih sumbernya dari image, dari slideshow, dan yang akan kita gunakan adalah dari media source ya. Kita klik media source, kemudian create media source. Ini kita kasih namanya atau biarkan saja seperti ini, nggak apa-apa. Langsung klik OK. Dan di sini kita cari filenya yang akan kita buat streaming ya. Ya, contohnya saya akan streaming ini ya. Ini untuk contoh saja. Kita klik open. Oke, kemudian kita klik OK. Ya, tampilannya seperti ini ya. Ini terlalu besar karena memang kanvasnya berukuran 720. Sementara untuk videonya ukuran 1080. Ini jadi saya kecilkan ya. Klik di pojokan yang sini, kita kecilkan. Sesuaikan untuk tampilannya. Dan sebenarnya ini bisa langsung kita play, langsung kita streamingkan ya. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan teks atau menambahkan elemen lain juga bisa di sini. Dan kita bisa menambahkannya di sini, tanda plus. Kemudian misalnya akan saya tambahkan teks ya di sini. Kemudian create text ya. Oke. Kita tulis di sini. Mau fontnya pakai apa? Kita pilih select font. Oke. Kemudian kita klik OK. Ini bisa kita sesuaikan ukurannya.
auto text-nya di sini, letaknya di mana ya, kita sesuaikan letaknya juga di mana. Ini bisa kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya mau mengedit lagi, kita klik kanan, kemudian properties ya. Di sini bisa kita edit. Misalnya untuk jenis fontnya kita ganti. Seperti itu, kemudian oke. Dan kalau sudah siap, kemudian kita klik Start Streaming di sini, teman. Kita klik Start Streaming, dia akan menghubungkan. Dan kalau indikatornya di sini sudah hijau, berarti streaming sudah jalan. Kita cek di YouTube Studionya, ya di sini koneksi bagus, kemudian sedang menunggu. Ya ini sudah muncul ya, berarti kita sudah live, teman-teman. Kalau misalnya kita akan lihat di sini, klik bagikan, saya copy linknya. Ya ini kita buka di tab baru misalnya di sini. Ya ini sudah live ya teman ya. Jadi sudah live dan nanti tinggal kita pantau saja. Atau di ini nggak usah dipantau juga nggak masalah. Tapi yang jelas dia sudah live, kita bisa memantaunya dari YouTube Studio ini aja. Ini untuk kontrolnya. Ya ini agak error karena memang koneksi internetnya saya terbatas. Jadi ini saya akhiri saja untuk contohnya ya. Saya akhiri streaming. Kemudian di OBS-nya juga saya stop ya, stop streaming. Nah jadi begitu ya teman-teman cara melakukan live streaming dengan file yang sudah ada. Kita menggunakan OBS. Jadi syarat terpentingnya sebenarnya kita harus punya koneksi internet yang lancar dan juga laptop atau komputer yang speknya tinggi agar bisa lebih lancar untuk streamingnya. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya perlengkapannya, ini bisa dilakukan untuk melakukan live streaming dan terbukti ya teman-teman yang melakukan live streaming untuk mainan anak-anak itu bisa meningkatkan view dan juga meningkatkan subscriber. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya perlengkapan, belum punya koneksi internet yang memadai, ya nggak harus melakukan live streaming dulu, bisa gunakan metode lain untuk mendapatkan subscriber dan juga mendapatkan view. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.